pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Kompor meledak saat memasak, sebuah rumah pastor di Merauke terbakar. Sempat diblokade selama 1 bulan, akhirnya palang jalan TPU Buper Waena dibuka. Pemeriksaan kesehatan gratis di pedalaman menggunakan skema pelayanan keliling. Warga di Jalan Pendidikan, Merauke, Papua Selatan, panik melihat salah satu rumah pastori yang berada di belakang gereja Pengasih Kristus terbakar. Sontak warga berdatangan untuk membantu memadamkan api karena khawatir api membesar, apalagi rumah pastori berdempetan dengan gereja. Warga mendapat bantuan 2 unit mobil damkar milik Pemda Merauke yang dikerahkan untuk memadamkan api. Sekitar 2 jam kemudian, kebakaran bisa dipadamkan. Menurut Matias, penghuni rumah pastori, saat itu ia sedang memasak bersama pastor. Tiba-tiba kompor yang digunakan meledak dan seketika itu pula api langsung membesar. Sekitar jam berapa? Barusan aja. Barusan saja. Iya. Itu kenapa sampai bisa begitu? Kompor kenapa? Mama masak di belakang. Di dapur itu? Iya, di Nah, dapur. terus? Lalu kita mungkin kompornya meledak apa? Benar. Terus langsung. Pas tadi dalam ada juga tidak? Saya di dalam kamar. Dalam kamar ya. Jadi pas dia langsung lari keluar ya? Saya keluar. Rumah terbakar. Warga dan umat gereja Pengasih Kristus mengeluarkan seluruh barang berharga di dalam gereja, khususnya peralatan musik. Belum diketahui berapa jumlah kerugian yang dialami akibat kebakaran ini. Namun kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura akhirnya bertemu dengan masyarakat adat setempat untuk mengakhiri aksi pemalangan tempat pemakaman umum Buper Waena. Kedua belah pihak mencari titik temu akibat masyarakat adat yang memprotes karena kesulitan mencari lokasi untuk mengubur jenazah. Sekda Kota Jayapura Evert Meroje bersama keluarga besar Kaigere pada hari Rabu bersama-sama membuka palang yang menghalangi TPU. Kalau bersatu palang, berbagai langkah-langkah persuasif kita telah lakukan. Ya, 3 kali kita buka, 3 kali ditutup, dan Polresta juga sudah melakukan oleh baik Pak Victor maupun Pak Sultan kemarin mengadakan pendekatan mediasi. Ya, hasilnya belum ini, dan hari ini adat yang kami mendorong adat untuk tampil membuka palang. Hari ini kepala suku Kaigere, Ondoapi, Kleblo, dan masyarakat yang punya hak wilayah di sini, mereka datang buka, dan pemerintah kami menyaksikan bahwa sebenarnya kegelisahan itu bukan hanya dari pemerintah. Masyarakat ada juga tidak terlalu setuju. Kalau namanya Pak Ibu Sarah itu bagi mereka itu oknum ya, oknum Sarah, bukan mewakili masyarakat adat. Menurut masyarakat adat, Arnold Kaigere, secara garis keturunan pelaku pemalangan tidak memiliki hak sehingga para tokoh adat mengambil langkah untuk membuka palang. Duduk untuk bersepakat karena palang ini yang buat aksi ini perempuan. Terus dia tidak punya hak dan jabatan di dalam tatanan adat. Itu menjadi satu tolak ukur, kita harus bongkar. Dia mau ahli waris mengenai Bapaknya bukan anak dari suku Kaigere, dari suku Ongge, yang diadopsi ke dalam suku Kaigere. Maka itu tindakan yang dibuat ini secara tidak langsung, secara tidak sengaja dia injak-injak tatanan adat itu. Pemimpin-pemimpin, pemangku jabatan, otoritas anak sulung di dalam tatanan adat itu. Maka itu kami kecam keras terhadap perbuatan-perbuatan palang melawan pemerintah, melawan pembangunan program pemerintah, kami kecam dan kami harus bongkar. Tindakan pemalangan TPU meresahkan pihak Ondoafi dan juga masyarakat adat.
Mereka meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas jika di kemudian hari masih ada aktivitas pemalangan terhadap fasilitas umum. Tanah TPU Buper adalah tanah milik pemerintah yang sah dan memiliki sertifikat. Bulan lalu TPU Buper diblokade oleh sejumlah warga yang mengaku pemilik hak ulayat tanah. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tim SAR Mimika terus melakukan berbagai cara mencari Amir Aco, penumpang perahu yang terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Puriri. Tim SAR melakukan pencarian menggunakan drone. Drone menyisir setiap pinggiran pantai dan muara yang berada di dekat lokasi. Penggunaan drone dikhususkan untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan perahu atau berjalan kaki. Hari ke-6 pencarian difokuskan ke lokasi di mana mereka tenggelam dan juga barang-barang daripada Pak Amir ditemukan. Dan fokus pencarian adalah memantau dengan teliti lokasi di mana mereka mengalami kecelakaan dan juga barang-barang mereka yang ditemukan oleh keluarga maupun ditemukan oleh pihak yang menolong pada saat awal terjadinya kecelakaan longboat tersebut. Dan semoga hari ini membuahkan hasil. Dan pencarian hari ini juga dimaksimalkan dengan menggunakan drone untuk menyisir seluruh area yang diperkirakan berdasarkan hitungan SAR map posisi Pak Amir yang mengalami kecelakaan berada di lokasi tersebut. Dan semoga hari ini pencarian ada hasil dan Pak Amir ditemukan dalam keadaan selamat. Jika dalam waktu 7 hari pencarian belum membuahkan hasil, sesuai ketentuan operasi, SAR akan menghentikan pencarian. Amir Aco hilang pada Jumat pekan lalu saat membawa karaka dari Asmat ke Timika. Kapal yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan melakukan cek kesehatan gratis di seluruh pelosok di kawasan Papua Selatan, termasuk daerah terluar, terjauh, dan tersulit. Program cek kesehatan gratis ini diluncurkan pemerintah 3 hari lalu secara serentak di Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Herlina, mengatakan khusus untuk warga yang ada di pedalaman tidak bisa diperiksa di puskesmas karena keterbatasan alat dan SDM. Baik, kita lagi mengatur strategi. Kami sudah laporkan ke Kementerian Kesehatan terkait daerah-daerah yang terpencil dan sangat terpencil yang sulit dijangkau. Sehingga kami akan mengatur strategi di mana kami akan pusatkan, kemudian di tempat-tempat mungkin pada hari Minggu di satu tempat yang kemudian kami datang petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Namanya daerah seperti kami pelayanan keliling untuk hal tersebut. Untuk program cek kesehatan gratis ini, pemerintah akan mengkaji titik kumpul agar warga tidak terlalu jauh ke lokasi yang sudah ditentukan untuk cek kesehatan gratis. Penjabat Gubernur Papua Selatan menyebut hanya ada 5 puskesmas yang siap melakukan pemeriksaan gratis di Papua Selatan. Mengatasi kendala itu, Pemkab di 4 kabupaten akan melakukan puskesmas keliling, terutama di daerah pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hanya dalam waktu 4 bulan ini, jumlah warga Merauke terus bertambah. Dan tentu secara otomatis, bertambah pula pemerintah daerah mencetak KTP untuk warga baru. Menurut catatan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Merauke, jumlah penduduk baru bertambah sekitar 8.700 orang dan mereka wajib memiliki KTP Merauke. Sebelumnya warga di Merauke yang wajib ber-KTP berjumlah sekitar 162.000. Maka dengan penambahan, total ada 168.000 warga yang wajib memiliki KTP. Dari data semester 2 2024, itu kita punya jumlah penduduk itu dia sudah naik dari 246.397 menjadi 255.186 jiwa. Ini juga kemudian kita melihat ternyata ada kenaikan 8.771 jiwa, itu dia naik ya. Nah ini juga kemudian berdampak kepada
bukan berdampak, tetapi ini juga dia meningkatkan cakupan wajib KTP. Warga Merauke yang belum ada KTP diimbau segera mengurus KTP sehingga mudah mengurus administrasi kependudukan lain seperti kartu keluarga, SIM, dan lain sebagainya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 144 membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak SD Santo Yosef Asisi di Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul pada hari Rabu. Program ini diluncurkan awal Januari lalu dan merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming. Pembagian makan siang bergizi gratis itu masih tahap uji coba. Kita wujudkan dalam rangka untuk mendukung kebersamaan, untuk nanti ke depan bisa mendukung daripada program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Program ini sangatlah bermanfaat, di mana diharapkan program ini dapat memberikan tambahan asupan gizi bagi adik-adik yang ada di wilayah, terutama di wilayah perbatasan yang kita tahu di mana kondisinya pada saat tadi sebelum kami memulai acara, kami sempat bercengkrama ataupun bertanya kepada adik-adik ini, di mana mereka tadi menyampaikan pada saat pagi mereka berangkat sekolah, belum sempat, atau ibu-ibunya mereka, mama-mama mereka belum sempat untuk memasak. Selain menjaga keamanan, kehadiran aparat TNI di wilayah setempat untuk membantu program makanan bergizi gratis. Meskipun jumlah makanan tidak banyak, diharapkan bisa membawa kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi anak-anak perbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan dan kesehatan. Program makan bergizi gratis di tanah Papua belum berjalan karena sebagian besar masih terkendala pembiayaan. Pembiayaan makan siang bergizi gratis di Papua tidak sama dengan di Pulau Jawa karena harga sembako di Papua lebih mahal. Dari Bovendigul, Papua Selatan, Hendra melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Udara bersama warga Merauke panen daun bawang di areal Base Lanut JA di Mara, Merauke, Papua Selatan. Daun bawang tersebut ditanam di lahan seluas 1/4 hektar bersama tanaman lain seperti sayuran jenis sawi dan bayam. Hasil panen daun bawang ini kemudian disumbangkan untuk kegiatan program makan bergizi gratis di Merauke, Papua Selatan. Terima kasih. Karena sekarang barang-barang lagi mahal. Berarti Sebagai bantuan kita sangat berterima kasih. ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Masyarakat kita berharap masyarakat terbantu ya. terbantu dengan. Kalau sekarang harga barang di Merauke ini menurut Bapak cukup mahal ya? Cukup mahal. Dengan ada bantuan